warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Pauji, NPM 2205200176. Di sini saya akan membuat video resume tentang mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Dengan pokok pembahasan pertama, yaitu pengantar interaksi manusia dengan komputer. Komputer merupakan suatu mesin yang dibuat untuk membantu kehidupan manusia untuk semua bidang, seperti pendidikan, transportasi, pendidikan, pemerintah, perdagangan, militer, dan sebagainya. Waktu kita menggunakan komputer atau menghidupkan laptop atau komputer, tanpa kita sadari kita sedang melakukan dialog dengan komputer atau sudah melakukan interaksi dengan komputer. Dan walau kita memberikan perintah kepada komputer, maka kita akan melihat hasil dari perintah tersebut di layar komputer. Contoh penerapan IMK atau interaksi manusia dengan komputer dalam kehidupan sehari-hari ialah seperti menggunakan ponsel pintar, perdagangan elektronik, sistem pembayaran digital, navigasi GPS, dan media sosial. Pokok pembahasan yang kedua yaitu psikologi penggunaan dalam interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer bukan hanya tentang teknologi, tapi juga psikologi. Jadi hubungan IMK dengan psikologi yaitu di dalamnya membahas tentang bagaimana pemahaman perilaku manusia, persepsi, proses kognitif dan keahlian mengontrol motorik, dan mengajukan model proses tersebut yang dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam metode pencocokan mesin terhadap pengguna manusia. Oleh karena itu, mahasiswa harus memahami karakteristik dan preferensi pengguna untuk membuat aplikasi yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Contoh penerapan psikologi pengguna dalam IMK ialah seperti chatbot. Chatbot yang meniru terapis, misalnya dengan mengajukan pertanyaan dan pengguna merespon. Dan yang kedua yaitu asisten virtual seperti Google Assistant atau Alexa yang dapat mengenali suara pengguna dan memprosesnya. Yang ketiga, desain antarmuka, yaitu mudah digunakan, intuitif, dan dapat disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu desain antarmuka pengguna atau user interface. User interface adalah menciptakan kesan yang baik sehingga pengguna betah menggunakannya. Di era digital yang kompetitif ini, desain antarmuka pengguna atau user interface atau UI berperan penting dalam meningkatkan pengalaman, kepuasan, dan loyalitas pengguna terhadap produk digital. UI yang efektif bukan hanya sekedar tampilan visual yang menarik, tetapi juga menawarkan navigasi yang intuitif, efisien, dan mudah diakses. Berbagai jenis UI seperti GUI, FUI, dan TUI menciptakan untuk memenuhi kebutuhan beragam pengguna yang semakin difasilitasi oleh kemajuan alat desain dan menerapkan prinsip-prinsip desain UI seperti kesederhanaan, konsisten, hierarki visual, dan aksesibilitas. Perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pengguna, meningkatkan branding, dan menciptakan produk yang fungsional dan berdaya saing tinggi. Pokok pembahasan keempat yaitu panduan desain antarmuka. Panduan desain antarmuka yang baik itu lebih dari sekedar tampilan keren. Desain ini tentang bagaimana cara aplikasi atau situs bisa mudah dipakai dan nyaman buat pengguna, mulai dari prinsip-prinsip dasar seperti keterbacaan, konsistensi, hingga aksesibilitas. Semuanya bertujuan agar pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi tanpa kendala. Elemen-elemen seperti layout, warna, tipografi, ikon harus diatur dengan cermat agar antarmukanya terasa jelas dan menarik. Selain itu, struktur navigasi dan alur pengguna yang rapi menuntut pengguna lebih mudah mencapai tujuan mereka, seperti berbelanja atau mengisi formulir tanpa merasa kesulitan. Umpan balik yang baik seperti konfirmasi atau notifikasi membuat pengguna lebih percaya
diri jika tindakannya sudah diterima oleh sistem, dan pastinya menghindari kesalahan umum yang buruk atau elemen interaktif yang tidak jelas. Juga penting banget membuat antarmuka tetap nyaman. Intinya desain antarmuka yang baik itu mengutamakan pengguna, membuat mereka dapat memahami dan menggunakan aplikasi dan dengan mudah tanpa harus bingung dan frustasi. Jika desainnya sederhana, konsisten dan responsif, pengalaman pengguna akan lebih jadi menyenangkan dan aplikasi pun terasa lebih profesional. Pokok pembahasan yang kelima yaitu evaluasi dan usability testing dalam interaksi manusia. Usability testing ialah teknik untuk mengevaluasi pengalaman pengguna atau user experience atau UX tetap terhadap aplikasi atau situs web yang dibuat. Usability testing membantu memastikan bahwa aplikasi atau situs web yang dikembangkan dapat digunakan dengan mudah dan efektif oleh pengguna. Evaluasi usability. Evaluasi usability dilakukan untuk mengetahui kemungkinan kendala pengguna aplikasi yang akan dihadapi oleh pengguna. Evaluasi usability dapat membantu developer untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah fungsionalitas sebelum produk diluncurkan. Manfaat usability testing ialah meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience, mengurangi kesalahan pengguna, efisiensi waktu dan tenaga, menghemat biaya dalam jangka panjang, dan mendukung inklusivitas dan memberikan kepuasan kepada pengguna. Masuk ke pokok pembahasan yang keenam yaitu interaksi multimodal. Multimodal adalah pendekatan dalam teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem melalui berbagai moda komunikasi secara simultan. Moda-moda tersebut mencakup yang pertama yaitu moda suara yang memungkinkan interaksi berbasis audio, moda visual yang menggunakan data dari kamera untuk sensor mengenali, moda gerakan yaitu memungkinkan perangkat mengenali dan merespon isyarat fisik, moda sentuhan yang melibatkan interaksi fisik yang langsung antara pengguna dan perangkat melalui sentuhan atau tekanan. Pokok pembahasan yang ketujuh yaitu model dan teori interaksi. Model interaksi merujuk pada cara bagaimana manusia berinteraksi dengan perangkat komputer. IMK adalah disiplin yang terus berkembang dan memerlukan pemahaman mendalam tentang model dan teori interaksi untuk menciptakan desain yang efektif dan efisien. Model-model desain yang efektif dan efisien seperti Norman, UCD, dan 5 langkah serta teori-teori seperti kognitif dan avoidance sangat penting untuk membangun antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif. Dengan penerapan yang tepat, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Teori interaksi merujuk pada pemahaman dan prinsip-prinsip yang mendasari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi lainnya. Teori-teori ini membantu merancang dan mengevaluasi sistem komputer agar lebih efektif, efisien, dan ramah pengguna. Pembahasan ke-8 yaitu interaksi terbaru. Interaksi terbaru yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, realitas virtual atau VR, augmented reality atau AR, dan Internet of Things atau IoT telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berhubungan dengan dunia sekitar. Jenis interaksi ini membawa banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan personalisasi, serta mendukung inklusivitas dan berkelanjutan. Namun interaksi terbaru juga menghadirkan tantangan termasuk ketergantungan pada teknologi, ancaman dan privasi data, kesenjangan digital, dan potensi dampak negatif pada kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam memanfaatkan teknologi ini dengan memastikan literasi digital, kebijakan privasi yang kuat, dan upaya untuk mengurangi kesenjangan akses teknologi. Secara keseluruhan, interaksi terbaru menawarkan peluang besar untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan,
asalkan dikelola dengan bijaksana dan berorientasi pada kepentingan manusia sebagai pusatnya. Pembahasan 9 ke-9 yaitu pengalaman pengguna atau user experience. Pengalaman pengguna atau user experience adalah aspek penting dalam desain interaksi manusia dan komputer. Dengan memahami kebutuhan dan harapan pengguna, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan mereka, yang meningkatkan kepuasan pengguna. Dan dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pengalaman pengguna adalah kunci untuk mengembangkan produk atau layanan yang sukses dan memenuhi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, perusahaan yang harus memprioritaskan pengalaman pengguna dalam proses desain dan mengembangkan produk atau layanan mereka. Manfaatnya ialah meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuangan kompetitif, serta meningkatkan kualitas produk atau layanan. Masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan ke-10 ialah desain interaksi mobile. Desain interaksi mobile merupakan bagian integrasi dari pembuatan aplikasi yang sukses dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar desain seperti konsistensi, kesederhanaan, aksesibilitas, dan responsivitas. Pengembang dapat menciptakan pengalaman pengguna yang tidak hanya efisien, tetapi juga menyenangkan. Tantangan seperti perbedaan ukuran layar dan keberagaman platform memerlukan pendekatan desain yang fleksibel dan adaptif. Dalam dunia yang semakin mengutamakan pengalaman pengguna, desain interaksi mobile akan terus menjadi kunci dalam menciptakan aplikasi yang berhasil. Jadi desain interaksi mobile ini seperti bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat mobile atau perangkat yang bisa dibawa kemana-mana seperti smartphone, atau perangkat yang bisa berpindah-pindah seperti smartphone atau tablet yang melalui antarmuka saat membuka aplikasi atau web yang bisa dilakukan di mana saja. Demikian video resume yang saya buat untuk memenuhi syarat kelulusan UAS semester 5 ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.